Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga setiap dari kita merasa diberkati dan dilindungi oleh kasih Tuhan yang tiada habisnya. Dalam dunia yang serba cepat ini, kadang kita merasa kesulitan untuk menemukan ketenangan, terutama saat kehidupan terasa penuh tantangan. Namun ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pernahkah saudara merasa begitu patah hati, hingga merasa Tuhan begitu jauh dari hidup saudara? Atau justru di tengah perasaan itu, saudara merasakan kedekatan Tuhan yang luar biasa, sebuah penghiburan yang datang tanpa kita duga? Pada hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sesuai dengan banyak dari kita, yaitu berpegang pada janjinya. Tema ini bukan hanya tentang menghadapi masalah, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa bertahan dengan iman, bahkan ketika keadaan terasa begitu berat. Tuhan tidak hanya berjanji untuk menyelamatkan kita, tetapi Dia juga berjanji untuk dekat dengan kita, terlebih lagi saat hati kita remuk. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan ini, dan semoga setiap kata yang kita dengar hari ini bisa menguatkan langkah hidup kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tiada habisnya. Terima kasih karena Engkau telah memelihara kami sepanjang hari ini. Kami tahu bahwa dalam setiap langkah hidup kami, Engkau selalu ada, mendampingi dan menyertai kami. Pada saat ini, kami ingin membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini, kita akan merenungkan Mazmur 34 ayat 19 yang berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ayat ini sangat mendalam dan mengandung penghiburan bagi kita, khususnya ketika kita merasa hancur atau sedang mengalami masa-masa sulit. Dalam hidup, kita pasti tidak asing dengan perasaan kecewa, terluka, atau bahkan frustasi. Kadang kita merasa seperti tidak ada lagi harapan. Di saat-saat seperti itulah, ayat ini datang sebagai pengingat yang indah bagi kita. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Apa artinya ini bagi kita? Pertama-tama, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup yang bebas dari masalah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penderitaan, dan kesulitan. Namun, janji Tuhan dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merasakan kelemahan dan kesedihan, Tuhan justru mendekat. Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan kita, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penyelamat yang siap memberi kekuatan dan penghiburan. Bayangkan jika saudara sedang berada dalam posisi yang sangat sulit, entah itu karena kehilangan orang yang kita cintai, perpisahan yang menyakitkan, kegagalan besar dalam hidup, atau masalah kesehatan yang serius. Terkadang saat kita merasa begitu hancur, kita bisa merasa sangat sendirian. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di saat-saat itu, Tuhan sangat dekat. Dalam kondisi yang paling remuk, kita tidak pernah sendirian. Tuhan hadir di dalamnya. Dia datang membawa penghiburan, bukan hanya untuk memberi jawaban langsung atas masalah kita, tetapi juga untuk memberikan kedamaian di hati kita yang terluka. Untuk memberi gambaran lebih jelas, mari kita lihat sebuah contoh dalam kehidupan nyata. Misalnya, seorang wanita yang baru saja mengalami kehilangan besar, mungkin karena perceraian atau kehilangan orang yang sangat ia cintai. Dalam perasaan yang remuk itu, ia mungkin merasa bahwa dunia sekitarnya tidak memahami rasa sakit yang ia alami. Namun, dalam doanya yang tulus, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah Tuhan yang hadir, memberi ketenangan, meskipun segala sesuatu di sekelilingnya tidak menentu. Saudara, kita semua pasti pernah merasakan apa itu merasa hancur, lelah, atau tidak berdaya. Ada kalanya kita merasa seperti tidak ada jalan keluar dan terjebak dalam masalah yang tak kunjung selesai. Namun, kita harus ingat bahwa di tengah kesulitan itu Tuhan hadir.
Di dalam kesedihan, Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi kuat terlebih dahulu. Sebaliknya, Dia datang kepada kita dalam keadaan kita yang paling lemah. Seperti seorang ayah yang memeluk anaknya yang sedang menangis, Tuhan datang untuk menghibur dan menguatkan kita. Coba bayangkan ketika kita sedang berduka dan seorang teman datang tanpa mengucapkan banyak kata, hanya duduk bersama kita dan memeluk kita. Kadang, kehadiran seseorang lebih berarti daripada kata-kata. Tuhan hadir dalam hidup kita dengan cara yang sama. Dia tidak hanya memberi solusi, tetapi juga menghadirkan kedekatannya yang menenangkan hati kita. Berdasarkan ayat ini, berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berpegang pada janji Tuhan, terutama saat kita merasa patah hati atau remuk jiwa. Pertama, berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Jangan ragu untuk membuka hati kepada Tuhan. Dia tahu segala yang kita alami, bahkan lebih dari yang kita sadari. Saat kita merasa lemah, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Mintalah penghiburan, kekuatan, dan pertolongannya. Tuhan sangat dekat dengan orang yang patah hati, dan Dia mendengarkan setiap doa kita. Kedua, baca firman Tuhan yang menguatkan. Firman Tuhan adalah sumber penghiburan yang tidak pernah habis. Bacalah ayat-ayat yang berbicara tentang kasih Tuhan yang tidak berubah, tentang bagaimana Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan kita. Mazmur 34 ayat 19 adalah salah satu contoh, tetapi ada banyak ayat lainnya yang bisa kita temukan untuk menguatkan hati kita. Ketiga, jangan takut untuk berbagi beban dengan orang lain. Terkadang kita merasa takut atau malu untuk menunjukkan kelemahan kita kepada orang lain. Namun, Tuhan seringkali memakai saudara-saudara seiman untuk menjadi saluran berkat dan penghiburan. Jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang kita percayai, dan biarkan mereka menjadi alat Tuhan untuk menguatkan kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat-saat kami merasa patah hati dan remuk jiwa, Engkau hadir dekat dengan kami. Kami berterima kasih karena Engkau tidak hanya memberikan pertolongan, tetapi juga kedamaian yang melampaui segala akal. Kami mohon agar Engkau terus menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, dan membawa kami keluar dari setiap pergumulan hidup. Bantu kami untuk tetap berpegang pada janji-Mu, bahwa Engkau dekat dengan kami, dan Engkau menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita telah belajar bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita, terutama ketika kita merasa patah hati dan remuk jiwa. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan dan menguatkan kita. Mari kita terus berpegang pada janji-janji Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jika saudara merasa diberkati dengan renungan hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan selanjutnya. Bagikan renungan ini kepada keluarga dan teman-teman saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati dan mengerti bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.